Mana persiapan kolam di sini adalah pertama sterilisasi, yaitu dengan cara pengeringan selama 3 atau 4 hari. Kemudian dikasih pengapuran. Kemudian selanjutnya dengan memberikan pemupukan ya untuk kesuburan kolam itu sendiri. Nah, di mana dosis daripada pengapuran itu untuk dosisnya 100 gram untuk 1 meter persegi. Terus pemupukan itu 10 gram untuk urea dan 15 gram untuk TSP. Bisa juga dengan menggunakan pupuk kandang dengan dosis 100 gram per meter persegi. Di mana fungsi daripada sterilisasi kolam ini adalah untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di dalam kolam sehingga kualitas airnya yang stabil. Itu mungkin persiapan kolam. Pembenihan di ikan nila ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah kualitas indukan yang baik ya, sehingga nanti menghasilkan benih ikan yang berkualitas juga. Nah, di sini pembenihan itu dilakukan setelah pemijahan, di mana larva yang kita hasilkan itu nanti dimasukkan kepada kolam yang telah disterilisasi tadi ya. Nah, ini penting sekali karena sterilisasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nanti akan menimbulkan kerugian kepada hasil budidaya nanti di perhitungan akhir ya. Nah, untuk pembenihan ini mungkin kurang lebih 2 sampai 2,5 bulan. Ini untuk langsung nanti ke pembesaran ya. Pemberian pakan kepada ikan nila ini sangat mempengaruhi sekali terhadap hasil ya, hasil daripada budidaya ikan. Nah, yang pertama dalam pemberian pakan ini harus dilihat dari ukuran ikan. Jadi setiap ukuran ikan itu ada fase pakan yang harus diberikan. Seperti contohnya min 1, min 2, min 3 itu lebih besar ikan, maka pakan yang dikasih itu lebih ukurannya lebih gede ya, lebih besar lagi. Nah, pemberian pakan ini tadi saya katakan sangat mempengaruhi sekali terhadap keberhasilan daripada budidaya. Salah satu contohnya di sini mungkin kedisiplinan ya. Kedisiplinan dari memberikan pakan itu hal mutlak, harus ya, harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kita pemberian pakan itu sesuai dengan kita sebagai manusia ya, makhluk biologis, itu seharusnya 3 kali ya dalam sehari, pagi, siang maupun sore. Nah, ini harus benar-benar rutin. Dan kalau pagi itu kurang lebih jam 8, kalau siang mungkin jam 11, jam 12, dan sore itu tidak boleh lebih dari jam 3. Ini khusus untuk nila ya. Ini harus dicatat benar-benar, karena kalau lebih dari jam 3, ini akibatnya akan fatal terhadap ikan. Misalnya ikan besoknya sakit atau bisa mati. Nah, itu yang akan mempengaruhi terhadap pemberian pakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya di dalam pakan itu pun ada kadar protein ya, ada kadar protein, di mana kadar protein itu ada yang 32%, ada yang 30%, ada yang 28%. Nah, semakin kecil ikan, nah biasanya itu kadar proteinnya itu lebih tinggi. Seperti halnya bayi ya. Bayi itu kalau masih bayi itu biasanya dikasih susu yang proteinnya tinggi. Nah, begitu pun di ikan. Jadi semakin besar ikan, nanti kadar protein yang diberikan kepada ikan itu lebih cenderung lebih kecil kadar proteinnya. Nah, itu mungkin nutrisi pakan ya yang diberikan kepada ikan. Selanjutnya di pemberian pakan ini
Ini kita ini kalau khusus untuk pembesaran nila full pellet ya, ini kita ini jangan coba-coba mengasih pakan limbah ya, limbah dapur, limbah kotoran atau apa. Nah, ini nanti akan mempengaruhi terhadap kualitas ikan ya, kualitas dan mutu ikan. Nah, sehingga kalau kita memberikan pakan yang berkualitas, nanti hasilnya pun akan berkualitas, sehingga nanti di dalam penjualan kita ini bisa langsung melindungi para konsumen, supaya konsumen ini terjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti halnya masih makan dengan kotoran manusia atau kotoran hewan. Nah, ini akan berdampak kepada si konsumsi itu, dan tidak akan berdampak langsung, ini secara perlahan-lahan ya. Nah, itu yang diharapkan, bahwa limbah itu yang harus dikasih ke ikan ini harus benar-benar limbah yang bagaimana gitu. Jadi jangan sembarang memberikan pakan. Yang sudah direkomendasi oleh dinas maupun stakeholder terkait, ini adalah pakan pelet yang sudah uji coba di berbagai lab ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan hama dan penyakit ini sebenarnya sudah dilakukan dari awal tadi ya, dari persiapan kolam, penyeterilan kolam. Nah, itu sudah mulai, sebenarnya itu sudah masuk kepada pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang perlu ditekankan di sini, harus bisa kita membedakan apa itu hama dan apa itu penyakit ya. Kalau hama biasanya itu bisa dilihat dengan kasat mata, seperti biawak, ular, ya, predator-predator lain, itu hama yang bisa memangsa langsung kepada ikan. Nah, sedangkan penyakit itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi hanya bisa dilihat dengan alat bantu ya, seperti mikroskop. Nah, itu dampaknya setelah kena, itu baru ikan akan mati atau sakit dulu ya, sakit dulu, setelah itu mati. Mungkin untuk pengendalian hama itu bisa dilakukan dengan pengamanan di sekitar ya, dengan pemagaran atau apa. Nah, sedangkan penyakit itu sebenarnya di dalam budidaya itu diutamakannya kepada pencegahan ya. Soalnya kalau sudah kepada pengobatan itu 50-60% itu pasti tidak akan berhasil. Memang ada obat ya, ada obat untuk penyembuhan ikan. Cuman itu nanti dampaknya kalau pengobatan pada ikan itu akan berdampak kepada konsumsi ikan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu mungkin kepada lebih penjelasan kepada pengendalian hama dan penyakit. Ya, kita melanjutkan dengan melihat air yang begitu deras. Berarti kita beralih kepada sektor perairan ya. Air di dalam budidaya ikan itu mutlak ya, harus kita pahami. Untuk pengairan di dalam budidaya ikan nila khususnya, ini tidak, di dalam nila ini tidak memerlukan air melimpah ya, banyak, tapi dengan cukup aja ya, cukup. Berbeda dengan ikan mas atau ikan yang lainnya yang memerlukan limpahan air, nila ini hanya cukup air seperti ini ya, seperti air yang mengalir ini. Nah, di mana air pengairan yang diperlukan untuk nila ini mungkin seharusnya ini dari irigasi langsung ya, kalau bisa, dan ini tidak bisa dari satu kolam ke kolam lain terus ya sampai ke bawah. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kualitas air yang bagian di bawah. Nah, sehingga ini berpengaruh terhadap kadar oksigen ya. Yang penting kadar oksigen di air itu baik ya. Sehingga kualitas air di sini ini air yang jelas tidak tercemar ya. Karena kalau air tercemar ini
kehidupan di dalam air ini seperti fitoplankton maupun zooplankton ya, ini tidak akan tumbuh. Apalagi ikan ya. Kalau tumbuhan kecil aja tidak tumbuh, apalagi ikan ya. Nah, ini saya kira untuk pengairan ini di dalam budidaya ikan cukup segini ya. Tidak perlu deras, yang penting air mengalir selama 24 jam itu tidak bisa tergantikan di dalam kolam itu. Pintu pengairan. Ini juga sangat mempengaruhi ya terhadap nanti kualitas ikan yang akan dikonsumsi ya. Sehingga panen ini harus betul-betul dengan waktu yang tepat ya, dengan menggunakan alat-alat ya yang betul-betul menunjang terhadap kualitas ikan nanti setelah dipanen. Nah, sehingga nanti ini akan mempengaruhi terhadap harga di lapangan ya. Kalau hasil panennya tidak benar ya, ini akan mempengaruhi terhadap harga. Nah, nanti kan kualitas, kalau panennya tidak benar, ini kualitas ikan nanti di pasar ini akan jelek, sehingga ini akan menurunkan harga ya di pasaran. Nah, untuk pemanenan ini biasanya sebelum 1 hari sebelum dilakukan pemanenan, ini ikan tidak dikasih makan dalam 1 hari ya, sehingga di perut ikan itu tidak boleh ada makanan ya. Kenapa? Nanti ini dampaknya akan sangat-sangat terlihat sekali ya. Apabila sebelum dipanen kita kasih makan, itu 30-40%, dikala kita panen ikan, itu ikan akan mati ya. Itu sehingga ikan kalau sudah mati itu akan berdampak kepada hasil penjualan. Nah, sehingga panen ini sangat menentukan sekali terhadap nanti hasil budidaya ikan nila. Keuntungan di dalam budidaya ini juga hal yang perlu diperhatikan. Jadi di sini kita harus bisa menghitung FCR ya. FCR itu kalau bahasa kerennya mungkin saya kurang fasih ya. Feeding conversion rate ya, ratio itu FCR. Kalau bahasa mudahnya yaitu untuk meningkatkan jumlah pakan ya, jumlah pakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan atau menaikkan bobot ikan 1 kilo. Nah, jadi jumlah pakan. Jadi satu contoh mungkin gini ya. Kalau pakan ini habisnya 1 kintal, ya jadi 1 kintal, terus jumlah panennya berapa kilo, misalnya 70 kilo ya, 70 kilo. Nah, itu nanti jumlah pakan terus dikurangi bobot ikan. Nah, nanti dikurangi bobot tebar. Nah, jadi nanti kelihatan ya FCR-nya itu berapa ya. Nah, misalnya ini saya ambil contoh ya. Satu contoh. Misalnya jumlah pakan itu 900 kilo ya. Nah, jumlah pakan dikurangi bobot panen, berarti bobot panen kita ambil contoh 780 kilo. Nah, di mana tebarnya 100 kilo. Nah, jadi 900 kilo dibagi 780 dikurangi 100 ya. Nah, sehingga sama dengan 900 dibagi 680. Nah, sehingga hasilnya 1,32. Nah, jadi FCR-nya itu adalah 1,32. Nah, sehingga saya di sini kalau FCR tinggi berarti itu petani akan rugi. Misalnya FCR lebih dari
1,5. Nah ini petani biasanya akan rugi. Tapi kalau FCR-nya rendah 1,3 atau 1,2, nah itu biasanya petani akan mengalami keuntungan. Nah sehingga di sini nanti akan mempengaruhi terhadap HPP. HPP itu apa? HPP itu harga pokok produksi. Jadi per 1 kilo panen, nah per 1 kilo panen itu harga pokok produksinya itu berapa? Nah itu bisa dihitung nanti ya. Kalau FCR-nya 1,3, katakanlah 1,3 pakan itu mampu menaikkan ikan 1 kilo. Kalau 1 kilo pakan itu harganya 11.000 lah katakan ya, itu 11 kali 1,3 berarti 14.000. Nah ditambah nanti biaya benih, itu per 1 kilo itu benih itu dirata-ratakan 1 kilo isi 5 ya, berarti 5 ekor untuk benih. Kalau kali Rp500 aja itu udah 2.500. Nah sehingga 14.000 ditambah 2.500 itu jumlahnya menjadi 16.500. Jadi harga HPP-nya 16.500. Apa HPP? Harga pokok produksi. Nah, nanti harga jualnya itu kalau harga jualnya 22.000 berarti ada lebih dari 16.500. Nilai lebihnya itu berarti 5.500 ya per kilo. Nah, itu berbicara FCR dan berbicara HPP, keuntungan. Jadi semakin kecil FCR maka keuntungan itu akan lebih besar. Kan kepada para petani atau pembudidaya ikan pemula ya, dimana sebelum kita melakukan budidaya ikan, seperti hal tadi saya katakan, yaitu 3 itu ya KPK, kemauan dulu, kemauan untuk memelihara ikan, kedua pemahaman, yang ketiga adalah disiplin. Saya kira itu dulu yang harus modal utama ya, modal utama bagi para pembudidaya ikan pemula. Jangan dulu dipikirkan bagaimana kolam, bagaimana pembiayaan. Saya kira kalau 3 hal itu sudah dikuasai, hal yang lain itu bisa dengan mudah didapatkan. Mungkin itu pesan, sehingga harapannya nanti kalau pemahaman sudah dikuasai, apapun itu yang dapat menunjang terhadap budidaya, nanti akan meningkatkan pendapatan ya, pendapatan per kapita, sehingga nanti lebih luasnya lagi adalah pemberdayaan ya kepada masyarakat, khususnya yang mau ya berbudidaya ikan, dan juga yang mempunyai kolam, dan juga yang mempunyai potensi-potensi alam di sekitar. Nah itu diberdayakan dengan adanya pemahaman-pemahaman dari adik-adik, mungkin langsung bisa terjun ke lapangan. Setelahnya saya memberikan edukasi ya kepada adik-adik, sehingga bisa menularkan ya aura positif tentang budidaya ini kepada lingkungan di sekitarnya.